A. Pengertian proposal. Proposal merupakan rancangan kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, isi yang tertulis dalam proposal bukanlah sesuatu yang basa-basi, namun sesuatu yang serius, dalam artian ditulis untuk digunakan. Maka dari itu, pembuatannya juga harus jelas dan rinci agar mudah dijalankan. B. Jenis-jenis proposal berdasarkan tujuan. Ketika Anda membuat proposal, maka sudah semestinya dimulai dari tujuannya. Apa tujuan Anda membuat proposal? Ketika sudah jelas jawabannya, maka Anda bisa mulai beralih kepada proses perancangan proposal. Bahkan, pilihan tujuan proposal berdasarkan jenisnya ini juga akan sangat berpengaruh terhadap isi proposalnya. Setidaknya, jenis-jenis proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang dirancang dan disusun untuk mempersiapkan suatu rencana penelitian. Proposal penelitian ini penting ditulis oleh peneliti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian, orang-orang yang dianggap mampu membantu jalannya penelitian, hingga orang yang akan menjadi pendana bagi kegiatan penelitian. Yang kedua adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan serta detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal ini dibuat oleh penyelenggara suatu kegiatan secara rinci, mulai dari pra-kegiatan, kegiatan, hingga pasca kegiatan berlangsung. Jika Anda adalah anak OSIS atau ekstrakurikuler yang sering melangsungkan kegiatan, maka membuat proposal semacam ini sangatlah penting, bahkan wajib. Yang ketiga adalah proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang berisi rancangan proyek yang akan dikerjakan. Isinya berupa konsep, kebutuhan dalam proyek, dan berbagai hal yang berhubungan dengan proyek. Yang keempat adalah proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang isinya berupa rancangan bisnis yang akan dijalankan. Isinya menggambarkan secara umum tentang bisnis, mulai dari latar belakang, modal, konsep bisnis, hingga prospek dari bisnis tersebut. C. Sistematika proposal atau bagian proposal. Sistematika proposal atau bagian proposal adalah hal-hal yang penting dan terdapat dalam sebuah proposal. Keberadaan bagian-bagian ini bersifat inti dan berguna ketika hendak diberikan kepada pihak-pihak terkait. Sistematika yang saya bagikan di sini adalah sistematika umum yang lazim digunakan. Dalam pelaksanaannya, mungkin bisa sangat fleksibel sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan konteks proposal yang dibuat. Yang pertama yaitu latar belakang, menjelaskan tentang kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Hal ini karena biasanya suatu kegiatan atau penelitian dibuat atas dasar adanya kejadian atau keadaan tertentu yang terjadi. Yang kedua, masalah dan tujuan. Bagian ini berisi tentang rincian masalah serta tujuan dari kegiatan. Rumusan-rumusan tujuan yang dibuat harus masuk akal sehingga menarik orang dan dipahami oleh orang yang membaca proposal. Yang ketiga yaitu ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan berisi tentang batasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dituliskan agar kegiatan yang kelak akan dilaksanakan lebih terfokus dan tidak melenceng dari tujuan kegiatan yang sudah dibuat. Penulisannya bisa dibuat dalam bentuk penguraian objek-objek kegiatan dan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang keempat yaitu kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini dibuat jika proposal dibuat dalam rangka penelitian. Isinya berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas dalam aktivitas penelitian. Yang kelima, metode. Metode adalah penjelasan tentang metode kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika dalam konteks penelitian, maka dijelaskan bagaimana metode pengumpulan data, metode penarikan kesimpulan, dan sebagainya. Yang keenam adalah pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan adalah susunan person atau orang-orang yang
terlibat dalam kegiatan berikut dengan tugasnya. Dengan kata lain, mereka yang melaksanakan inilah yang disebut dengan panitia. Yang ketujuh yaitu fasilitas. Fasilitas berupa sarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan. Semuanya ditulis secara rinci dan terukur. Yang kedelapan yaitu keuntungan dan kerugian. Bagian ini menjelaskan keuntungan serta kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Khusus bagian keuntungan sangat penting dituliskan karena akan memberikan pertimbangan yang lebih kuat bagi pihak-pihak yang mendapatkan usulan proposal. Yang kesembilan yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Berisi tentang waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan. Jika dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang, maka jelaskan juga kegiatan perharinya atau rangkaiannya. Yang ke-10 yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan. Meski mungkin sulit untuk akurat, namun sebisa mungkin penyusunannya seakurat mungkin. Yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber pustaka yang dirujuk, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Lalu yang ke-12 yaitu lampiran-lampiran. Lampiran berisi hal-hal pendukung yang tidak termasuk dalam bagian utama. Yang berikutnya adalah unsur kebahasaan proposal. Dalam proposal, terdapat juga unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks proposal yang mesti dipahami. Di antara unsur kebahasaan yang ada dalam proposal, antara lain, yang pertama menggunakan pernyataan argumentatif, yakni pernyataan yang sifatnya meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Contoh, perubahan kurikulum adalah momentum terbaik yang untuk terbenah bagi setiap pelaku pendidikan. Yang kedua yaitu menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu. Contohnya yaitu abstrak, hipotesis atau penelitian, pedagogik atau pendidikan, kultural atau sosial, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Contohnya yaitu membaca, mencampurkan, mengawali, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definis, yakni kata yang fungsinya untuk mendefinisikan sesuatu. Contohnya adalah yakni, merupakan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kata perincian, yakni kata yang fungsinya untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Contohnya yaitu selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang keenam yaitu menggunakan kata yang bersifat keakanan, yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Contohnya yaitu akan, ingin, diharapkan, diinginkan, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif, yakni kata yang bermakna lugas, tidak ada makna tersembunyi, dan bisa pahami maknanya dengan jelas serta terang. Bagian E yaitu kriteria proposal yang baik. Dan bagian kriteria tersebut adalah lengkap, jelas, dan menarik. Yang pertama yaitu lengkap. Proposal sebisa mungkin menjelaskan seluruh hal yang perlu dijelaskan. Struktur atau sistematika dari proposal sebisa mungkin ada semuanya. Dengan kata lain, tidak ada yang terlewat. Yang kedua yaitu jelas. Proposal juga sebaiknya memiliki kriteria jelas. Dalam artian, bahasa yang digunakan dalam tulisan mampu menjelaskan maksud pembuatan proposalnya. Untuk itu, bagi yang mau membuat proposal, sebaiknya perhatikan insur atau kaidah kebahasaan dari proposal itu sendiri. Yang ketiga yaitu menarik. Proposal yang menarik bukan hanya memperhatikan aspek tulisannya, lebih dari itu, menyajikan penyajiannya dalam kertas, baik dalam aspek tata letak, ilustrasi, pemilihan font huruf, dan sebagainya. Nah, demikianlah materi proposal bahasa Indonesia yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya.